menggunakan PBL. Kemudian mohon maaf. Sama rencana aksi yang udah Bapak buat ya. Oke, Bu. Kemudian mohon maaf untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, nanti saya akan menyebut Mas dan Mbak. Oke, Bapak Ibu, oke. Ya. Saya awali, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di sore hari yang dingin ini. Semoga dinginnya sore ini tidak membekukan semangat kita untuk menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu tetap semangat, begitu ya. Nah, oh ya, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Bapak. Saya lihat wajah anak-anakku semua itu seneng ya. Pak Guru kalau lihat wajah-wajah senyum, wah seneng ya. Pusing-pusing Pak Guru, Pak Agus itu jadi sembuh ya. Kalian alhamdulillah menjadi obat pusing bagi saya ya. Alhamdulillah. Jam ya, terakhir ngantuk, pada Pak kesempatan Agus. kali ini kita akan belajar tentang menganalisa produk dari paving block ya. Tapi sebelum semua itu kita lakukan, kita berdoa dulu supaya nanti dalam pembelajaran kita senantiasa diberi kemudahan, diberi petunjuk dan diberi bimbingan sama Tuhan Yang Maha Esa, serta diberi kejernihan berpikir sehingga kita dapat menerima apa-apa yang diberikan, apa-apa yang dipelajari dengan mudah. Untuk ketua kelasnya Mas Ahmad, Pak Agus minta tolong untuk dipimpin berdoa, nggih. Ya, monggo Mas Ahmad. Pak Agus, ya. Di sore hari yang sudah ini ya, semoga kita selalu diberikan semangat. Kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Mas Ahmad ya. Ya, sebelumnya akan saya sapa dulu murid-murid saya yang saya sayangi ya. Yang pertama Mbak Konita. Mana Mbak Konita? Hadir Bapak. Wah, terima kasih ya. Senyumnya manis sekali ya. Mbak Ade, mana Mbak Ade? Hadir Pak, hadir. Alhamdulillah. Masih semangat Mbak Ade? Semangat Pak. Wah, gitu dong ya. Muridnya Pak Agus harus semangat ya. Iya. Kemudian Mas Ahmad. Siap Pak Agus. Wah, jos Mas Ahmad. Makasih ya tadi sudah dipimpin berdoa ya. Mbak Alfi. Hadir Alfi mana ya? Hadir. Oh iya Mbak Alfi. Ya, semangat ya Mbak Alfi ya. Mas Semangat, Denny Pak. mana Mas Denny? Iya Pak, jam terakhir. Wah, Denny Ngantuk. Pak Agus. ya. Jam terakhir tidak menyurutkan niatan kita untuk belajar Mas Denny ya. Ya. Ah, gitu. Oke ya. Ya Pak Guru. Ya, semangat. Kemudian Mbak Reni. Hadir Pak. Alhamdulillah Mbak Reni hadir, semangat ya. Iya, semangat Pak. Ya, kemudian Mbak Sri Puji. Siapa hadir Pak? Alhamdulillah Mbak Sri Puji ya hadir. Kemudian Mbak Rizky. Hadir Pak. Mbak Rizky tetap semangat Mbak Rizky ya. Ya meskipun Pak. sudah sore, suasana dingin tetap semangat ya. Siap Pak Agus. Ya, Mas Arif, mana Mas Arif? Oh ya sebentar, ini saya lihat di catatan jurnal ini Mas Arif sedang sakit ya? Ya Pak, saya masih sakit deh. Oh ya, kita doakan Mas Arif segera sembuh dan bergabung kembali dengan kelas kita, belajar bersama gitu ya. Ya. Ya, untuk memulai pelajaran kali ini Pak Agus awali dengan sebuah pertanyaan yang pasti kalian seneng ini ya. Apakah kalian pernah jalan-jalan? Ayo Mbak Ade, pernah jalan-jalan mesti ya? Sering Oh, suka Pak, suka jalan Pak. Suka jalan-jalan, suka ke taman kota, suka ke mana begitu ya? Jelas. Pak Ade suka healing, Pak. Oh, iya. Mas Ade, Mas Denny, maaf Mas Denny, suka jalan-jalan ini Mas Denny. Iya Pak Guru. Ya, suka jalan-jalan ya.
Ya. Ya. Kemudian saya akan bertanya lagi ya. Ketika kita jalan-jalan, tanah tempat yang kita pijak itu terbuat dari apa? Tanah terbuat dari apa ya, Pak? Maaf ya. Oh, pertanyaan gini. Tempat yang kita pijak itu terbuat dari struktur apa? Saya aspal, Pak. Aspal, ya. Mbak Adi aspal, boleh. Kalau ke taman itu yang kotak-kotak itu apa ya? Lupa namanya. Ya, ada yang bisa membantu Mbak Ade? Keramik, Pak, keramik. Keramik, boleh. Ya, keramik di trotoar itu lagi? ada keramik, Pak Agus. Ada keramik. Tuh. Kalau kita berjalan di trotoar, itu trotoar itu dilapisi oleh apa itu? Yang kayak coran itu, Pak. Ya, Dikit, yang Pak. kotak-kotak, ada segi 6, segi 4. Oh iya, Pak Agus, saya tahu. Apa, Pak? Papingnya. Wah, benar sekali. Ya, benar sekali. Mas Ahmad benar sekali ya. Jawaban dari anak-anakku semuanya benar. Ada yang berjalan di aspal, ada yang berjalan di keramik, ada yang berjalan di paving ya. Ya. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang paving. Paham ya yang akan kita bahas hari ini ya? Paving itu bagaimana, kemudian permasalahan di paving itu seperti apa saja. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke ya? Nah, sekarang Pak Agus share dulu untuk materinya. Wah, ini. Wah, ya. Materi hari ini adalah kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada paving block ya. Ini nama Pak Agus ya, Pak Agus Larestiawan. Pak Agus asalnya dari Wonosobo ya, dan mengajar di sini, mengajar kalian semua. Kemudian paving block ini bentuknya macam-macam. Bentuknya bermacam-macam, warnanya juga diberi bermacam-macam warna ya. Nah, ini kalau ini untuk apa ini? Untuk jalan-jalan ya, Pak ya. Ya, ini untuk di Jogging kali ya. ya, ini untuk trek jalan ya. Ya. Kemudian ini. Yang ini. Ayo Mbak Koni, apa ini Mbak Koni? Itu masih paving block, Pak. Oh ya, paving Tapi block ya. Ini kombinasi biasa. sama rumput. Oh ya, ini pemasangannya di sela-sela tidak terlalu rapat ya. Ada selanya, harapannya biar bisa ditanami, biar bisa ditumbuhi oleh rumput ya, supaya air bisa terserap dengan sempurna di sini ya. Ya, kemudian yang ini gambar yang di bawah ini. Ah, itu biasanya Denny di situ Pak ngopi. Ya, Mas Apa Denny ya. Nah, ini Apa? paving block di mana ini Mas Denny biasanya? Itu di alun-alun, Pak. Ya, di alun-alun atau di taman ya, di taman begitu. Kemudian ini yang nomor 4 ini. Nah, ini bisa di halaman sekolah kita bisa seperti ini ya, di halaman kantor atau halaman perkantoran ya. Ini bisa seperti ini, dimodifikasi seperti ini ya. Kemudian secara umum itu paving block bentuknya seperti ini. Ya, dia ada yang model bata, kemudian kubus, heksagon, segi 6, topi uskup, kemudian ada model cacing, model lubang, trihek, kemudian ubin set seperti ini ya. Ya. Kemudian dari paving block ini, pernahkah kalian mengamati ketika kalian berjalan, mengamati permasalahan-permasalahan yang terjadi pada paving? Contohnya apa coba? Saya, Pak. Ya, Mbak Koni apa Mbak Koni? Itu kan yang paving bawah yang ada lubangnya tuh. Kadang kalau kita pakai sepatu,
Apalagi yang high heel gitu Pak suka nyangkut. Oh Gitu, ya. Pak. Oh, nyangkut di lubang paving itu ya. Ya, benar sekali. Dan Mas Denny, biasanya apa Mas Denny? Ya, ya Pak Guru, gimana? Permasalahan-permasalahan yang terjadi di paving itu biasanya apa saja? Oh, ini patah, retak. Wah, ya benar. Patah. Ya, Sol sepatu yang masuk ke lubang ya. Nah, iya. kemudian ada yang mau memberikan jawaban atau memberikan istilahnya pengalaman yang pernah terjadi gitu. Aduh, Bapak, saya kemarin main bola kepleset, Pak. Itu nggak Oh, ya. apa itu di paving, Pak. Itu, aduh, pavingnya kok gitu ya, Pak ya? Kok hancur-hancur gitu, Pak? Sampai Oh, ya. ya, Pak. Berarti ada permasalahan di paving ini ya. Ada permasalahan di paving ini. Yang pertama, mungkin karena bentuknya ya. Bentuk paving ini bisa menyebabkan sesuatu bisa masuk ke dalamnya ya, bisa sepatu atau sendal atau apa ya yang masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua adanya retak, paving yang retak. Kemudian yang ketiga adanya paving yang pecah-pecah. Nah, kemudian saya tambahkan satu lagi, ada paving yang berlumut. Nah, anak-anakku pernah melihat nggak paving yang berlumut, ditumbuhi lumut di atasnya? Iya, Pak. Warnanya jadi hitam-hitam gitu, Pak. Atau Ya. agak hijau-hijauan, Pak. Benar sekali. Nah, ini pada pembelajaran kali ini nanti kita akan mencari solusi tentang kondisi permasalahan-permasalahan yang ada di paving ini ya. Kemudian adakah dari anak-anakku semua yang ingin menjadi wirausaha di paving? Saya, Pak. Saya juga mau, Pak, jadi bos Mau paving. Pak, mau. Ya, Tuan alhamdulillah. mau. Semoga keinginan kalian, cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah ya. Amin. Kita doakan ya. Ya. Berjuang untuk lulus, untuk menjadi guru yang mempunyai dedikasi yang tinggi, menjadi guru yang profesional. Pak Agus minta doanya dari kalian semua ya. Pak Agus didoakan, teman-teman Pak Agus yang satu kuliahan dengan saya juga didoakan. Semoga kami lulus menjadi guru-guru yang profesional. Sehingga setelah menjadi guru yang profesional, berimbas pada kalian. Guru yang profesional menciptakan siswa-siswa yang unggul, yang berani bersaing di era globalisasi seperti ini. Paham ya? Ya. Jadilah kalian menjadi jiwa yang mempunyai jiwa yang entrepreneur, jiwa yang mempunyai jiwa yang usaha. Ya. Paham anak-anak semuanya ya? Ya. Ya, ini hanya selingan. Nah, Mas Denny tambah semangat ya Mas Denny ya. Ya, Wah, Pak. sip. Ya. Kita akan kembali ke materi paving tadi ya. Saya akan share screen untuk materi pavingnya. Ini tadi sampai di sini ya. Tadi permasalahan-permasalahan yang ada pada paving adalah yang pertama tadi yang disampaikan oleh Mas Denny retak ya. Kemudian Mas Ahmad juga bilang adanya pecah-pecah ya. Kemudian ada dari Mbak Koni ada yang karena bentuknya yang berlubang itu sol sepatu itu masuk ya. Masuk seperti itu. Tapi kita akan fokus kepada suatu permasalahan paving itu yang berlumut. Nah, penyebabnya apa? Solusinya bagaimana? Nanti yang akan kita pelajari di hari ini ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah ini. Ya. Tujuan pembelajaran untuk kali ini ya. Kalian mampu nanti yang pertama ini mampu mengidentifikasi masalah pada paving block. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu mencari penyebab dari permasalahan yang terjadi. Dan ya. Kemudian yang ketiga, mampu menentukan solusi dari masalah tersebut. Nah, paving adalah, ada yang tahu ya? Anak-anak semua ada yang tahu ya? Paving apa pengertiannya? Nah, ini di sini sudah tampil ya. Pak Agus bisa minta dibacakan Pak Ade untuk pengertiannya.
Bisa minta dibacakan Mbak Ade? Baik, Pak. Ya, Dibaca aja kan, Pak? ya dibaca saja. Paving block adalah suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen, Portland dan atau bahan perekat hidrolis lainnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton tersebut. SNI 0306 911996 sehingga karakteristiknya hampir mendekati dengan karakteristik mortar. Terima kasih. Mbak Ade membaca dengan sangat baik ya. Ya, saya ulang lagi ini ya. Pengertian dari paving block ya. Paving block adalah suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen Portland atau bahan perekat hidrolis lainnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton tersebut. Ini berdasarkan SNI 030691 tahun 1996. Sehingga karakteristiknya hampir mendekati dengan karakteristik mortar. Ya. Apa itu mortar? Nah, di bawahnya ada. Mortar adalah bahan bangunan yang dibuat dari pencampuran antara pasir dan agregat halus lainnya dengan bahan pengikat dan air yang di dalam keadaan keras mempunyai sifat-sifat seperti batuan. Ya, jadi sifatnya keras ya, batuan itu sifatnya keras. Nah ini ya. Nah, ini pengertian dari paving. Kemudian kita lanjut slide selanjutnya. Ini gambaran secara umum dulu ya. Ini kita membahas yang kemarin ya. Ya. Paving block mulai dikenal dan dipakai di Indonesia terhitung sejak tahun 77-78. Ya, jadi sudah lama ya, 45 tahun yang lalu ini. Paving block sendiri mempunyai beberapa variasi bentuk. Ya, seperti yang tadi di slide kedua ini ya. Di slide ini ya, mempunyai beberapa variasi bentuk ya. Ini variasi bentuk untuk memenuhi selera pemakai. Nah, jadi ada yang sukanya kotak, ada yang sukanya heksagon ya, bentuk segi 6 ya, ini untuk memenuhi selera pemakai. Penggunaan paving block ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Misalnya digunakan sebagai tempat parkir. Ya, biasanya di tempat parkir dipasang paving ya. Untuk terminal, jalan setapak dan juga perkerasan jalan di komplek-komplek perumahan serta untuk keperluan lainnya. Paving block merupakan produk bahan bangunan dari semen yang digunakan sebagai salah satu alternatif penutup atau pengerasan permukaan tanah. Paving block dikenal juga dengan sebutan bata beton atau concrete block atau konblok. Nah, begitu ya. Nah, masih semangat ya anak-anak semuanya. Ya. Kalian cukup mendengarkan dulu aja ya. Nanti untuk LKPD-nya akan saya bagikan setelah ini. Ini ya, silakan disimak dulu aja. Sebagai bahan penutup dan pengerasan permukaan tanah, paving block sangat luas penggunaannya untuk berbagai keperluan. Mulai dari keperluan yang sederhana sampai penggunaan yang memerlukan spesifikasi khusus. Paving block dapat digunakan untuk pengerasan dan memperindah trotoar jalan di kota-kota, pengerasan jalan di komplek perumahan atau kawasan pemukiman, memperindah taman, pekarangan, dan halaman rumah, pengerasan areal parkir, areal perkantoran, pabrik, taman, dan halaman sekolah, serta di kawasan hotel dan restoran. Ya, ini sumber dari M. Hoirunisa tahun 2015. Ini. Kemudian ini ya, mutu paving block ini. Ini yang sering kali kita paving block tapi tidak mengetahui mutunya. Ini ya, mutu paving block. Mutu paving block dalam SNI 030691 tahun 1996 dicantumkan. Mutu A ya, digunakan untuk jalan. Kemudian mutu B digunakan untuk pelataran parkir.
mutu C digunakan untuk pejalan kaki, ya di trotoar-trotoar itu ya. Kemudian sedangkan untuk mutu D digunakan untuk taman ya. Ini mutu dari paving ya. Ini sekilas tentang paving dulu. Ini belum masuk ke permasalahannya. Kemudian ini karakteristik paving adalah sebagai berikut ya. Ini yang tadi saya sebutkan mutu A, B, C, D ya. Ini kuat tekannya ini seperti ini ya. Untuk A ini rata-rata 40 MPa, minimal 35. Ketahanan aus ini 0,090, minimal 0,103 ya. Penyerapan air rata-rata maksimal ini 3%. Jadi ini padat sekali mutu A ya. Nah, berbeda dengan mutu D. Mutu D itu kekuatan tekannya hanya 10, kemudian minimal ini 8,5. Dan ketahanan aus 0,219 ya. Jadi gampang aus, gampang pudar ya. Kalau kita jalan terus di situ, dipakai terus itu gampang pudar ya. Kemudian penyerapan air rata-rata 10%. Jadi ini banyak sekali menyerap air ya. Ini untuk karakteristik dari tadi adalah mulai video itu adalah pendahuluan dari Pak Agus ya. Nah, sekarang pokok pembahasan pada pertemuan kali ini adalah tentang ini. Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada paving block. Ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan teman-teman kalian ya. Di awal itu ya, yang pertama ada yang retak, kemudian ada yang pecah-pecah. Nah, kemudian dari Pak Agus ini. Gambarnya bisa dilihat ya. Ini ada beberapa paving block yang ditumbuhi oleh apa ini? Yang ditumbuhi oleh apa ini ya? Lumut, Pak. Ya, benar sekali ya, yang ditumbuhi oleh lumut. Nah, permasalahannya kenapa paving ini bisa ditumbuhi lumut? Oke ya. Nah, silahkan untuk permasalahan seperti ini kalian nanti dibahas secara kelompok ya. Silahkan dibentuk kelompoknya. Kelompoknya terdiri dari 4 orang. Kemudian setelah nanti kelompok terbentuk, nanti akan saya bagi LKPD untuk mengerjakan apa-apa yang harus ditulis di LKPD tersebut ya. Ya. Silakan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu. Ya, sudah terbentuk kelompoknya? Sudah, Pak. Ya, sudah. Terima kasih ya. Kalian anak-anak yang cekatan ya, disuruh membentuk kelompok, langsung gercep ya, gerak cepat ya. Ya, begitu ya, Mas Denny ya. Oke. Oke, sekarang saya Pak Agus akan kasihkan lembaran LKPD-nya. Lembaran ini saya stop dulu, kemudian akan saya tampilkan untuk lembaran LKPD-nya. Nah, ini lembarannya. Nah, silakan nanti kalian tulis ini kelasnya berapa, kemudian nama kelompok. Ini ada 4 orang. Nomor 1 adalah ketua kelompoknya. Kemudian yang nomor 2 sampai dengan selanjutnya adalah anggota dari kelompoknya. Bisa dipahami ini ya untuk kelompoknya. Ini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama tadi itu ya. Kita sudah disampaikan di depan tadi ya. Ya, kemudian untuk tata cara pengisian LKPD ini ya. Yang pertama bacalah materi pada LKPD dan buku teks lainnya ya. Baca, pelajari dan pahami materi pada lembar kerja ini dan seterusnya seperti ini. Berdiskusilah bersama teman sekelompokmu ya. Ini materinya yang saya sampaikan di LKPD ini ya. Ini tentang paving block. Ini juga paving block. Nah, juga ada suatu permasalahan ini di paving block. Coba kalian amati. Paving block ini ada 2, ini ada 3 ya. 1, 2, 3 ini berbeda dengan yang lain. Nah, ini suatu permasalahan juga ini. Kenapa ini? Coba Mbak Reni.
paving block yang tampil ini kenapa ini? Kenapa kok berbeda dengan paving block yang di sebelah kanan kirinya? Apa ya Pak ya? Apa berlumut? Ya, Bukan. bukan ya. Coba ada yang punya pengamatan yang atau yang lain? Kayak kasar deh Pak, ada yang kayak permukaannya ada yang kasar sama ada yang halus. Oh Kayaknya. iya, benar sekali Mbak Ade ya. Ya Pak. Oh iya, benar sekali ya Kayaknya pengamatan. semen ya Pak. Oh iya, benar sekali ya. Dari ini, dari gambar ini ya, ini bisa kita amati ya. Ini paving ini ada 1, 2, 3. Ini paving 3 paving ini kasar. Nah, kasar. Kenapa? Ya, karena mungkin karena bahan yang digunakan mutunya kurang atau besinya kurang ya. Berbeda dengan yang ini halus. Ya, ini gampang aus, gampang tergerus. Bisa tergerus oleh air hujan, bisa karena pijakan-pijakan orang yang berjalan di atasnya. Ya, ini bisa menggerus permukaan dari paving seperti ini. Ya, ini. Ini ya, yang seperti tadi ini ya. Ini ketahanan aus ya. Mungkin ini yang paving mutu D ini. Jadi ketahanan ausnya rendah ini. Gampang sekali aus. Ini. Kemudian untuk permasalahan yang saya ambil hanya satu saja ya dari sekian permasalahan yang ada di paving ya. Yang pertama adalah ini. Kenapa paving ini berlumut? Nah, sudah ya. Silahkan anak-anakku semuanya berdiskusi. Amatilah gambar yang Pak Agus sajikan ini. Apa penyebabnya? Bagaimana solusinya? Silakan Pak Agus beri waktu untuk mendiskusikan tentang gambar paving yang berlumut ini. Silakan ya, Pak Agus beri waktu. Nah, ini gambarnya paving. Kemudian yang kalian nanti akan isi adalah ini ya. Rumusan masalah tentang paving ini ya. Ini kenapa paving kok bisa seperti ini ya. Ini silakan diidentifikasi pavingnya ini seperti ini. Dan penyebab bisa terjadi seperti itu. Kemudian kesimpulan ya. Dari hasil pengamatan apa yang dapat disimpulkan. Silakan. Silahkan kelompoknya Mbak Koni. Bisa sudah jadi belum ya? Belum, Mbak. Belum. Belum, Pak. Ya, sedang proses ya. Oke. Ya. Pak Agus tunggu ya. Ya. Kemudian kelompoknya Mas Ahmad. Juga, Pak. Oh ya, kelompok yang lain bagaimana ini? Pak, kalau rumusan masalahnya paving blocknya berlumut, bisa nggak ya? Bisa, Bu. Bisa ya, Mbak ya? Bisa. Ya. Jadi masalahnya si paving blocknya berlumut. Oh ya, terima kasih. Ditumbuhin Ya. lumut. Ya. Penyebabnya apa ya? Kena ini kurang kena matahari gitu, Pak. Bisa. Kurang tersinari oleh sinar matahari gitu. Boleh, ya. Atau ada pendapat lain dari kelompok yang lain? Kelompok yang lain. Silakan untuk kelompok yang lain bisa memberikan masukan. Tadi dari Mbak siapa ya? Ade, Pak. Oh, Mbak Ade, ya. Ya, ada yang ingin menambahkan dari pendapatnya kelompoknya Mbak Ade? Ya, kalau enggak, sekarang
kita akan bahas bareng-bareng. Ya, kita akan bahas bareng-bareng tentang permasalahan dari paving yang berlumut ini ya. Rumusan masalahnya adalah paving ini yang berlumut. Kemudian penyebab paving ini berlumut. Yang pertama dari bahan ya. Dari bahan paving ini yang pertama ini dari bahan. Paving ini bisa berlumut ini karena bahan pasirnya itu tidak bersih. Ya, jadi ada campuran tanah. Ada campurannya tanah ya, sehingga ini bisa berlumut. Kemudian yang kedua, dari pembuatannya. Dari pembuatannya, paving ini pada waktu penekanan pembuatan, pada waktu menekankan itu ya, yang tadi di video itu dipukul-pukul itu kurang keras, sehingga banyak rongga di dalamnya. Rongga ini rongga ya, paving sudah dipasang di outdoor gitu ya, di luar ruangan, dia terkena matahari, terkena hujan, karena banyak rongga, maka dia akan terisi air. Akan menjadi lembab. Nah, karena lembab, maka akan mudah ditumbuhi oleh lumut. Bisa dipahami ya, penjelasan dari Pak Agus ya? Bisa dipahami ya ini ya? Ya. Bisa, Pak. Bisa ya, alhamdulillah kalau bisa. Kalau untuk penjelasannya terlalu cepat, nah ini. Terlalu cepat atau terlalu pelan? Sudah cukup, Pak. Sudah Pelan ya? cukup, Ya. Pak. Sudah lama ini Ya. sebentar. Pak. Ya, sudah ya. Pak. Ini Mohon tadi maaf, berdasarkan Pak. rumusan masalah itu ya. Nah, sekarang ini dari permasalahan itu, apa yang bisa kita simpulkan? Coba. Saya ingin Pak Agus ingin kesimpulan dari kalian. Coba. Apa yang bisa kita simpulkan tentang paving yang berlumut tadi? Coba silahkan kelompok yang mau menjawab. Mbak Desvi, boleh? Iya Pak, boleh diulang Pak Oh pertanyaan. ya, pertanyaannya begini Mbak ya. Oh, dari paving yang berlumut ini, tadi kan sudah kita cari permasalahannya ya, penyebabnya. Nah, kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari sebuah paving yang berlumut ini? Yang dapat diambil kesimpulan dari sebuah paving yang berlumut itu adalah paving itu menjadi licin, kotor, kemudian berbahaya bagi si pengguna, Pak. Ya, benar sekali. Itu efek dari lumut ya. Ya. Kalau dilihat dari bahan dan proses pembuatannya. Coba untuk kelompok yang lain bisa menambahkan kesimpulan dari paving yang berlumut dilihat dari bahan dan proses pembuatannya. Dalam proses saya, Pak. Oh ya, Mbak Rizky ya. Ya, Pak. Ya. Menurut pemahaman saya, dalam proses pembuatannya kandungan paving blocknya masih mengandung banyak air, Pak. Mungkin seperti itu. Jadi kalau terlalu banyak kena air hujan, jadi gampang berlumut. Oh Maaf ya. Pak kalau salah. Oh ya, benar sekali ya. Ya. Kemudian ada lagi? Boleh saya Pak mau nyoba Pak? Oh ya, Mas Ahmad nggih. Iya Pak, mungkin ya. itu kandungan pasirnya Pak itu Pak, mungkin ada tanahnya gitu Pak. Oh ya, Ada benar sekali. Tanah sehingga mungkin lumut bisa tumbuh di situ Pak. Ya mohon maaf Pak kalau salah. Oh ya, terima kasih. Oh ya,
Dari ketiga jawaban dari Mbak Desvi, Mas Ahmad, sama Mbak Rizky ya, itu kalau kita kombinasikan ini menjadi suatu kesimpulan yang bagus ya. Ya, paving, Pak Agus simpulkan ya ini ya. Paving bisa berlumut itu karena yang pertama itu karena bahan baku. Bahan baku pasir itu tidak bersih, dia tercampur oleh tanah. Ya. Kemudian yang kedua, dalam proses pembuatan, proses pressingnya itu tidak kuat sehingga ada rongga di dalamnya. Ketika ada rongga di dalamnya, ketika paving itu dipasang di luar ruangan, di outdoor, dia terkena hujan, terkena air, maka rongga-rongga ini akan terisi air sehingga paving ini menjadi lembab. Apabila lembab, mudah sekali ditumbuhi oleh lumut. Nah, kemudian efek dari bahan dan proses pembuatannya, ini paving ini akan menjadi licin seperti yang dikatakan Mbak Desvi tadi ya, akan licin apabila kita lewat di atasnya bisa jatuh. Ya, ini simpulan dari permasalahan yang kita ambil tentang paving berlumut. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah. Untuk pelajaran kali ini waktunya sudah habis. Semoga apa yang barusan kita pelajari ini bisa bermanfaat meskipun sedikit, bisa bermanfaat banyak bagi kita semua. Meskipun ini kecil, bisa bermanfaat besar bagi kita semuanya. Sudah itu ya. Kemudian Pak Agus pesan. Pak Agus pesan, apa-apa yang telah kalian pelajari pada hari ini, jangan hanya berhenti pada kalian. Tularkanlah ilmu yang sudah kalian dapat ini kepada orang lain, kepada teman kelas lain. Supaya apa? Supaya ilmu ini berkembang. Kalian menularkan ilmu, kalian menjadi tambah pinter, dan ilmu ini bermanfaat. Begitu ya, anak-anakku semuanya ya. Ya, untuk pertemuan kali ini waktunya sudah habis. Pak Agus akhiri dengan sebuah doa supaya dalam pertemuan ini ada kemanfaatan bagi kita semua dan bisa digunakan di kelak kemudian hari bagi kita. Pak Agus akhiri dengan doa ya. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pak Agus akhiri. Ya. Apabila ada tutur kata, tingkah laku, atau apapun yang kurang berkenan, Pak Agus mohon maaf dengan seikhlas-ikhlasnya. Pak Agus akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Ya. Hebat. Boleh stop share Pak Agus. Oh, iya Bu. Aduh, luar biasa kali tampilannya untuk semuanya, bapak-bapak, ibu-ibunya. Bisa diberikan plus. Gimana Bapak Ibu, capek dari pagi sampai jam 5 ya? Jam 5, Bu. Lumayan, Bu. lumayan ya, lumayan sekali Bu Jarani masih di jalan itu sampai. Jadi Bapak Ibu setelah nampil dari pagi sampai sore pasti adalah kekurangan yang Bapak Ibu rasakan setelah melihat kawanmu. Oh, tadi kok saya nggak gini ya? Saya lupa gini ya, saya lupa gitu ya. Nah, itu jadi catatan bagi Bapak Ibu guru. Biar nanti waktu PPL, waktu UKIN-nya nggak terjadi lagi kesalahan yang sama. Nah, yang kalau dari saya ini yang saya soroti kali tadi, kalau keterampilan membukanya, oke. Tapi terkadang lupa manajemen kelas, pengelolaan kelasnya. Lupa lihat anak-anak pakaiannya gimana ya, kebersihan kelasnya gimana ya, lupa. Bukan ini karena nervous ya kali ya. Terus kemudian tadi ada yang menampilkan video motivasi, ada yang belum. Hendaknya ditampilkan video-video motivasi yang membangkitkan minat, apalagi kalau permasalahan atau identifikasi masalah Bapak Ibu itu tentang motivasi, tentang minat.
ya ditampilkan kayak Bu Ade tadi kan keren ya, ditampilkan dulu gitu. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu, setelah video motivasi itu ditampilkan kan, kita jangan lupa tanya lagi ke siswa gitu. Jadi pembelajaran itu jangan hanya di kita, tapi udah SCL, Student Center Learning. Jadi kalau misalnya kita udah ngomong, berbicara atau ceramah